Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Labuhan Batu Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Anita Suryani Tambunan dari SD Negeri 116893 Sukarenda. Berikutnya, saya Epa Rohanci Nenggolan dari SDN 117504 Perkebunan Aek Pemingke. Berikutnya, saya Aldriazari dari SMP Negeri 1 Kualuhu. Berikutnya, saya Uswatul Hasana dari SD Negeri 112299 Bandar Durian. selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Bu Uswatun. Bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Pak, Alhamdulillah baik Pak. Bapak juga apa kabar? Alhamdulillah Bu, saya juga dalam keadaan baik. Baik Bu Uswatun, ini akan melakukan coaching ya? Bagaimana? Apakah sudah siap? Iya Pak, saya sudah siap untuk melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Epa. Nah, berhubung tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang saya tanyakan ke Bu Uswatun. Yang pertama mengenai praktik coaching yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Bagaimana perasaan Ibu? Untuk praktik coaching kemarin saya gugup Pak, deg-degan karena belum terbiasa dengan menyesuaikan teknik IRKA. Karena coaching yang baik itu kan Pak, coaching yang sudah berjalan dengan alur tersebut. Benar sekali sih Bu Uswatun. Jadi karena memang belum terbiasa kita kan, namun tidak menjadi masalah selama Ibu masih mau terus belajar praktek coaching. Kemudian semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Iya Pak. Nah, untuk selanjutnya saya mau menyampaikan sembari mengingatkan kembali bahwa dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, Bu Uswatun ingin saya membantu di bagian yang mananya? Saya merasa kurang yakin di kompetensi pertama Pak, bagian present, karena harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau saya kurang fokus, akhirnya sulit untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengiring coach menemukan solusinya sendiri. Oke, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presence ini yang perlu dikembangkan ya Bu? Iya Pak. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya sangat perlu Pak bagi saya, dan jika dinilai dengan level 1 sampai 10, saya masih ada di level 6. Nah, pertanyaan terakhir saya nih kan Bu, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Saya sangat berharap sekali Pak untuk mengiring coach saya menemukan masalah yang dihadapinya, dan level kemampuan saya saat melakukan coaching meningkat ke level 9. Luar biasa ya Bu, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar, dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching. Kemudian sebagai observer saya akan mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan nanti, apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Dan untuk bagian kompetensi yang Ibu merasa kurang fokus, apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat. Baik Bu, silakan kegiatan yang dilanjutkan ya Bu. Baik Pak, terima kasih, dan semoga nanti dapat berjalan dengan baik sesuai dengan saya. Iya Bu. Terima kasih Pak. Iya Bu. ya. Aduh. Kamu bisa. Selamat siang Bu Eva, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Uswatun, sehat Bu, bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Eva yang memilih untuk melakukan coaching bersama saya ya Bu.
Ya, saya juga berterima kasih Bu karena Ibu bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Nah, jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Begini Bu Swatun, saya ada permasalahan dalam pembelajaran di kelas. Di sekolah tugas saya itu kan sebagai wali kelas 5. Beberapa kali saya memperhatikan siswa saya kok perhatiannya tidak fokus di saat pembelajaran berlangsung. Ada yang asik ngobrol, ada yang tidak fokus, ada yang jalan ke sana kemari, seperti gampang bosan begitu Bu. Baik, jadi lebih ke proses pembelajaran. Ternyata Ibu mendapati siswa Ibu kurang memperhatikan dan gampang bosan ya Bu? Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau bertanya, apa sih yang Ibu Eva inginkan dari obrolan kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, karena saya jadi bingung itu Bu, mau ngapain di kelas kalau siswanya tidak benar-benar bisa fokus saat pembelajaran. Bisa Ibu jelaskan bagaimana perasaan Ibu waktu mengajar di kelas? Jujur saya ya Bu, saya kecewa, lagi asik menjelaskan, ada siswa yang asik sendiri di bangkunya, jadi bingung mau bagaimana. Baik, lalu Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada siswa kelas 5 tentang keinginannya saat pembelajaran? Sudah Bu, beberapa hari yang lalu saya sudah tanyakan ke siswa dan meminta mereka menilai saya karena saya berpikir bisa saja memang kesalahannya ada pada saya. Nah, bagaimana hasilnya? Ya, saya mendapat berbagai respon mengenai keinginan mereka dan dapat saya simpulkan bahwa mereka sebenarnya sangat luar biasa dan minta saat pembelajaran itu tugas-tugasnya dengan game seru dan ice breaking. Nah, apa yang akan Ibu lakukan setelah mengetahui hal itu? Ya, saya akan mencoba memasukkan kegiatan tugas dengan games dan melakukan ice breaking biar siswa itu nggak bosan. Dan saya rasa dengan ice breaking bisa mengurangi siswa saya bercerita dengan teman sebangkunya begitu. Nah, lalu apa yang mungkin Ibu butuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Menurut saya ya Bu, mungkin bisa saya lakukan adalah merubah cara saya belajar. Mungkin menyiapkan sumber belajar dari YouTube, tugas-tugasnya bisa pakai quizzes dan diselingi dengan speaking biar nggak bosan begitu Bu. Wah, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Ibu Eva benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran agar siswa-siswanya tidak gampang bosan saat pembelajaran berlangsung. Iya Bu. Nah, kapan nih mulai Ibu lakukan? Mulai besok Bu, saya juga nggak ada kegiatan mendesak, jadi bisa mempersiapkannya nanti malam. Wah, totalitas ya, luar biasa loh Bu. Terima kasih loh Bu. Sama-sama Bu Eva. Baik Bu Eva, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan. Wah, saya sangat terbantu Bu. Dari obrolan kita kali ini, saya merasa dapat menemukan solusi mengenai poin-poin yang harus saya lakukan untuk membuat kelas saya tidak membosankan. Dan saya juga mencoba hal baru bersama siswa saya di kelas untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Baik, semoga ya Bu yang kita bicarakan tadi menambahkan motivasi belajar untuk Ibu. Dan saya tunggu cerita selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik Bu Eva, terima kasih atas waktunya ya. Ya, terima kasih juga Ibu Swatun sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Selamat siang Bu Eva. Selamat siang Ibu Swatun. Mari kita upload dulu untuk coaching hari ini ya Bu. Baik Bu Uswatun, untuk melakukan praktek coaching dengan baik sudah terlihat alur tirta pada percakapannya. Kemudian yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan khususnya kepada Bu Uswatun kan selaku coach, menurut Ibu
apakah indikator keberhasilan dari diskusi ini? Terima kasih Pak. Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Coach menemukan rencana atau solusi yang diinginkannya, sudah mengatasi permasalahan yang dihadapi, dan melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik Bu, jadi untuk rencana aksi dan solusinya nanti kan Bu, pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi kan Bu Swatun sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence kan atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi kan. Dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan baik. Iya Pak. Terima kasih Bu Swatun selaku coach dan Bu Epa juga selaku coach. Praktek coaching hari ini memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa coach memang perlu memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, matikan. Udah. Oke. Oke, udah 1, 2, 3. Oke, selamat pagi Bu Epa. Selamat pagi Pak Aldri. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Epa yang memilih untuk melakukan coaching dengan saya. Ya Bu? Ya, saya yang berterima kasih Pak karena Bapak bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oke Bu, kita akan melaksanakan percakapan coaching mungkin selama 15 menit ke depan. Jadi apa yang mau Ibu bicarakan pada percakapan coaching kita siang ini Bu? Begini Pak, ada permasalahan saya di dalam kelas. Ya, anak-anak murid saya itu setiap meminjam buku di sudut baca, mereka tidak pernah memulangkannya pada tempatnya Pak. Begitu Pak. Baik, jadi hal yang mau Ibu bicarakan pada percakapan ini yaitu tentang anak-anak yang tidak bertanggung jawab untuk memulangkan buku ke tempatnya ketika habis membaca buku, ya Bu? Iya, benar Pak. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau bertanya dulu kan Bu, kira-kira sih apa yang Bu Epa inginkan atau harapkanlah dari obrolan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya agar ada perubahan pada anak-anak memiliki tanggung jawab untuk memulangkan buku pada tempatnya begitu. Oh, jadi dari yang Ibu katakan barusan kan, Ibu berharap solusi kan supaya permasalahan Ibu tentang anak-anak yang memiliki sikap tidak bertanggung jawab, anak-anak itu bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan buku ke tempatnya gitu, setelah selesai membaca buku gitu ya Bu? Iya, benar Pak. Kalau menurut pengalaman Ibu sendiri lah, murid-murid yang memiliki sikap tidak bertanggung jawab terus meminjam buku itu dibaca seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya ya Pak, anak itu harus memiliki rasa tanggung jawab saat dia meminjam buku. Apabila sudah selesai membaca buku, seharusnya dipulangkan kembali ke tempatnya agar buku itu kembali tertata rapi begitu ya Pak ya. Begitu Bu. Jadi kemudian ada lagi Bu kira-kira permasalahan selain tidak mengembalikan buku pada tempatnya? Ada Pak, anak-anak setelah meminjam buku itu kadang memulangkan bukunya sudah sobek begitu Pak. Berarti kan mereka tidak bertanggung jawab pada buku yang sudah dipinjamnya begitu Pak. Oh, selain tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan pada tempatnya, ternyata memulangkan buku pun sudah tersobek gitu ya kan buku-buku itu tadi. Iya Pak, sudah tidak bertanggung jawab untuk memulangkan buku pada tempatnya, malah sobek lagi Pak begitu Pak.
Benar Bu. Nah kalau murid yang seperti itu Bu, murid yang ideal kan memiliki nilai 10. Berarti kondisi murid Ibu seperti itu kira-kira berada di level berapa itu Bu? Kalau menurut saya sih Pak masih berada di level 5 lah Pak. Oh jadi masih berada di level 5 ya Bu? Kalau misalnya untuk mencapai level 10 bisa nggak Bu? Bisa lah Pak, sangat bisa apabila memang mereka itu bertanggung jawab pada buku yang dipinjamnya begitu Pak. Jadi apalah yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level 10 itu Bu? Yang saya lakukan Pak untuk mencapai level 10 itu akan menasihatinya yang pertama kali ya Pak ya. Terus mungkin berkolaborasi dengan petugas piket kelas Pak. Apakah ada kendala Ibu yang rasakan saat Ibu ingin melakukan itu Bu? Ada sih Pak. Menurut saya kurangnya kolaborasi dengan petugas piket dan bisa juga kurangnya berkolaborasi dengan petugas 7K ya Pak ya. Baik Bu, selain menasehatinya, Ibu akan berkolaborasi dengan petugas piket dan petugas 7K gitu kan ya Bu. Oke Bu, jadi dalam proses kolaborasi, langkah apa yang akan Ibu ambil untuk menertibkan anak-anak murid tersebut selain menasihati mereka? Saya bersama murid petugas piket, kebersihan kelas dan petugas 7K akan mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang keyakinan kelas Pak. Agar mereka itu ketika membaca buku di sudut baca, agar bertanggung jawab untuk memulangkan buku ketika dipinjam, dan apabila sobek itu terlebih dahulu diperbaiki begitu Pak. Sangat luar biasa sih langkah Ibu yang lakukan ini kan. Berapa lama yang Ibu waktu butuhkan untuk mewujudkan impian Ibu ini kira-kira? Kalau saya ya Pak, menurut saya 1 minggu udah bisa Pak. Semoga hasilnya memuaskan begitu Pak. Oke Bu Eva, siapa kira-kira lagi yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkanlah komitmen tersebut? Kalau menurut saya ya Pak, ketua kelas ya Pak ya, agar semua yang memiliki peran di dalam kelas itu sama-sama ikut andil begitu Pak, agar semuanya bertanggung jawab di dalam kelas Pak. Wah sangat bagus itu Bu. Semua warga kelas saling berkolaborasi ya kan Bu. Iya Pak. Baiklah Bu Eva, kalau boleh saya merangkum permasalahan Ibu tentang anak-anak yang tidak memiliki tanggung jawab, ketika selesai membaca buku pun itu bukunya sobek kan Bu. Tetapi Ibu sudah menemukan solusinya ya kan Bu. Iya Pak. Jadi apa yang sudah Ibu dapatkan dari sesi kita ini? Apa sudah sesuai dengan tujuan awal Ibu? Kalau menurut saya ya Pak ya, sudah. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu akan menasehati anak-anak murid saya, terus berkolaborasi dengan petugas piket dan petugas 7K dan juga ketua kelasnya, agar warga kelas itu saling mengingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat, begitu Pak ya, dan agar bertanggung jawab memulangkan buku pada tempatnya agar tertata rapi dan tidak berserakan, dan apabila tadi sobek, anak-anak itu akan memperbaikinya begitu Pak. Oke Bu Eva, kita sudah sampai pada sesi terakhir nih. Bagaimana sih perasaan Ibu saat ini Bu? Kalau perasaan saya ya Pak, saya sudah lega begitu ya Pak ya, saya sudah senang mendapatkan solusi dari permasalahan saya begitu Pak. Baiklah Bu Eva, jadi kita bertemu lagi pada 2 minggu. Baiklah Bu Eva, jadi kita bertemu mungkin 2 minggu ke depan lagi. Saya ingin mendengar cerita Ibu tentang keberhasilan Ibu, ya kan Bu. Oke, mungkin sampai sini aja Bu. Apapun saya nanti ada kegiatan di luar. Oke. Selamat pagi ya Bu.